Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya ingin menjelaskan raca massa energi tanpa reaksi kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisanti Oktaviani Lubis dengan nomor BP 2113014 dengan program studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan di Politeknik Hati-Padang. Yang pertama, saya akan menjelaskan ekstraktor, yang kedua absorber, dan yang ketiga crystallizer. Yang pertama yaitu ekstraktor. Apa itu ekstraktor? Ekstraktor yaitu alat yang dipakai untuk melakukan proses pemisahan pada suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya pada dua zat yang berbeda dan tidak saling larut. Lalu ekstraksi, yaitu proses di mana campuran dari beberapa zat dalam fase cair dipisahkan dengan menambahkan pelarut cair, di mana zat-zat originalnya memiliki kelarutan yang berbeda. Lalu ini ada gambar dari alat ekstraktornya. Selanjutnya ada contoh soalnya. Suatu larutan berair berinding mengandung 27% berat berinding dan 73% berat air yang harus diekstraksi dengan klorobenzena. Umpan dan pelarut dicampurkan dengan baik dalam ekstraktor batch dan campurkan. Kemudian diamkan untuk pemisahan fase. Fase ekstrak mengandung 11% berinding, 88% klorobenzena, dan 1% air menurut beratnya. Fase rafinat mengandung 6% berinding dan 94% air menurut beratnya. Yang ditanyakan, yang diperintahkan itu hitung jumlah ekstrak yang didapat. Penyelesaiannya di sini ada basis perhitungannya itu 100 kg umpan yang masuk. Berikut ini ada skema dari ekstraktornya. Yang pertama kita hitung dulu neraca massa komponennya. Rumusnya itu F dikali XF ditambah S dikali XS sama dengan E dikali XE ditambah R dikali XR. F-nya itu kita dapatkan 100, XF-nya itu 0,27, ditambah S dikali 0 sama dengan E, XE-nya itu 0,11, ditambah R, XR-nya itu 0,06. Lalu didapatkan 27 sama dengan 0,11 E ditambah 0,06 R. Ini yaitu perhitungan yang pertama, neraca massa komponen. Lalu yang kedua kita hitung F dikali YF ditambah S dikali YS sama dengan E dikali YE ditambah R dikali YR. F-nya itu kita dapatkan 100, YF-nya itu 0,73 ditambah 0 sama dengan YE-nya itu 0,01 dikali E ditambah 0,94 R. Didapatkan hasilnya 73 sama dengan 0,01 E ditambah 0,94 R. Dari perhitungan yang pertama dan perhitungan kedua, kita samakan agar bisa dieliminasi. Untuk perhitungan yang pertama itu kita kali 94, dan perhitungan kedua itu kita kalikan dengan 6. Setelah dikalikan, didapatkan perhitungan yang pertama menjadi 2.538 sama dengan 10,34 E ditambah 5,64 R. Dan perhitungan yang kedua kita dapatkan 438 sama dengan 0,06 E ditambah 5,64 R. Setelah dieliminasi didapatkan 2100 sama dengan 10,28 E. Untuk mendapatkan nilai E-nya itu kita pindah ruas yang 10,8 ke 2100. Jadi 2100 dibagi 10,28 dan didapatkan hasil E-nya itu 204,28. Selanjutnya yang kedua ada absorber. Tujuan dari absorpsi di industri adalah untuk menghilangkan suatu komponen dari campuran gas. Salah satu gas yang biasa dipisahkan dengan proses absorpsi adalah CO2 dan CS2. Proses pemisahan komponen dari campuran gas atau cair, komponen yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan absorben yang diikat oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaannya. Berikut adalah gambar alat yang diabsorpsi, yaitu absorbernya. Ini adalah contoh soalnya. Aseton diperoleh kembali dari campuran aseton udara yang mengandung 25% volume. Aseton dengan menggosok dengan air dengan asumsi bahwa udara tidak larut dalam air. Presentasi aseton dalam gas masuk yang diserap jika gas yang keluar dari skroben
menghasilkan 5% aseton. Penyelesaiannya yaitu ini, basis perhitungannya didapatkan 100 kg mol gas yang masuk dalam absorpsi. Ini adalah skema dari absorpsinya. Lalu yang pertama kita hitung dulu G1 dikali 0,75 sama dengan G2 dikali 0,95100 dikali 0,75 sama dengan G2 dikali 0,95. Setelah dijumlahkan hasilnya didapatkan G2 sama dengan 78,95. Lalu kita hitung jumlah aseton yang keluarnya yaitu 78,95 itu G2-nya dikali 0,05 yaitu gas yang keluar dari scrubbernya itu yang 5% tadi. Coba ke desimal. Terus setelah dijumlahkan didapatkan 3,9475. Lalu yang kedua kita hitung jumlah aseton yang masuknya. 100 dikali 0,25 sama dengan 25 kilomol. Lalu untuk mendapatkan persentase terserapnya, kita jumlahkan 25 dari itu tadi jumlah aseton yang masuknya dikurangi dengan jumlah aseton yang keluar, itu 25 dikurang 3,9475 dibagi 25 kali 100. Didapatkan presentasinya yaitu 84,21%. Lalu yang ketiga itu ada crystallizer. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan halus yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri. Proses ini bisa menghasilkan kemurnian produk hingga mencapai 100%. Prinsip pembentukan kristal yaitu kondisi lewat suhu untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam, atau lewat dingin untuk cairan seperti air atau lemak. Contohnya pada proses kristalisasi ini yaitu gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, pati, garam, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari alat crystallizernya. Berikut adalah contoh soalnya. Pada proses pengkristalan diisi larutan 100 kg dengan kandungan 25% BaNO3 dan air. Pada pendinginan 10% dari air asli menguap. Hitung hasil kristal jika larutan didinginkan hingga 283 K. Larutan pada 283 K adalah 7 kg BaNO3 per 100 kg total air. Penyelesaiannya seperti ini. Basis yang didapatkan yaitu 100 kg larutan empan. Ini adalah skema dari crystallizernya. Yang pertama kita cari X2-nya dulu. 7 per 107 didapatkan 0,0654. Lalu kita cari W3-nya. 75 dikali 0,1 didapatkan 7,5 kg. Terus yang pertama kita cari terlebih dahulu neraca massa totalnya. Dengan rumus F sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. F-nya itu massa dari larutannya tadi. Itu 100 kg. W1 dan W2-nya itu belum diketahui dan W3-nya 7,5 kg. Lalu didapatkan W1 ditambah W2 sama dengan 92,5. Itu perhitungan yang pertama. Dan untuk neraca massa komponen, itu menggunakan rumus F dikali XX sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Lalu F-nya itu didapatkan F dikali XX-nya itu didapatkan 25 sama dengan W1 ditambah 0,0654 W2. Ini adalah perhitungan yang kedua. Setelah didapatkan perhitungan yang pertama dan yang kedua, kita lakukan eliminasi untuk perhitungan yang pertama dan yang kedua. Lalu didapatkan, setelah dieliminasi, lalu didapatkan yaitu 20,28 kg. Jadi, komponen yang didapatkan itu adalah, jadi hasil kristal jika larutan didinginkan hingga 283 K yaitu 20,28 kg. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.